Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Sandra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah penelitian yang berjudul Hubungan Pengendalian Diri Penyandang Disabilitas dengan Pengelola Stres dalam Proses Pembelajaran Keterampilan selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang saat ini di dunia tengah menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 6 Agustus 2021 adalah 3.568 orang dengan jumlah kematian 120.000 orang. Tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9% jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia. Maka kelompok usia 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit. Karena infeksi virus ini disebut COVID-19, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk penyandang disabilitas. Disabilitas merupakan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Dahulu disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penyandang cacat. Disabilitas secara umum merupakan kalimat yang digunakan untuk seseorang yang mengalami cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Istilah disabilitas muncul ketika menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Menjadi gabungan dari kata person with disability PWD, maka dipakailah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan keterbatasan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan sulit berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 RUU Penyandang Disabilitas berbunyi, ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Bagian dalam penjelaskan diuraikan lebih lanjut bahwa penyandang disabilitas intelektual ialah jenis kecacatan yang ditandai terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas Grita, dan Down syndrome. Pengendalian diri atau self-control merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dirinya sendiri di mana kontrol perilakunya dipegang oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain, seperti orang tua, guru, dan pemimpinnya. Pengendalian diri seringkali dimaknai sebagai kesabaran atau menahan amarah. Stres salah satu reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya mengalami stres ketika tuntunan yang diberikan padanya lebih besar dari kemampuannya untuk mengatasi dirinya. Stres bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua termasuk penyandang disabilitas. Stres merupakan reaksi yang sepenuhnya wajar dialami oleh semua orang dari waktu ke waktu ketika menghadapi suatu situasi yang membuat mereka merasa tertekan. Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sensorik Netra, Bengkulu Cara, Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan akan pembinaan secara sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas yang belum mendapat tempat di masyarakat. Penyandang disabilitas kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan, pendidikan, dan kesehatan, hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Kegiatan di panti diantaranya bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan psikologi, dan keterampilan.
Pembelajaran pembentukan penyandang disabilitas dilatih menjadi mandiri untuk diri sendiri dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dilatih keterampilan untuk menunjang masa depannya. Di masa pandemi COVID-19, kegiatan di panti dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh panti. Dalam proses pembelajaran penyandang disabilitas, mengalami hambatan lain yang mungkin dihadapi dalam membangun pengendalian stres penyandang disabilitas berjuang menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Motivasi yang ditanamkan penyandang disabilitas yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian membangun pengendalian diri, motivasi diri untuk bagaimana caranya bertahan hidup dan mandiri. Metodologi penelitian sebagai cara kerja yang tepat dalam mencapai tujuan penelitian dan berfungsi untuk mempermudah dalam proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sebagai pengumpulan data, penelitian ini digunakan studi dokumentasi, wawancara oleh pedoman observasi. Kesimpulan ini dibuat menunjukkan hubungan antara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan hasil studi pustaka. Penyandang disabilitas mengendalikan diri dalam mengelola stres dalam proses pembelajaran keterampilan selama COVID-19. Penelitian diselenggarakan di Panti Sosial Rehabilitas Penyandang Disabilitas Mental Sensorik Netra, Rungu Ucara, Tumbuh, Provinsi Jawa Barat, upaya untuk menyiapkan penyandang disabilitas yang mandiri. Sekian presentasi hasil penelitian ini dari saya beserta teman saya Dea Destri Agusnadi dan juga guru pembimbing yaitu Bumi Agustina. Kami perwakilan dari SMKN 15 Bandung mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.